Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Senin tanggal 14 April, judulnya Mempelai yang Cantik. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Matius 25 ayat 10. Datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Amin. Yehezkiel pasal 16 menunjukkan kepada kita gambaran yang mencengangkan tentang perhatian Tuhan terhadap umat-Nya. Tuhan menggambarkan bangsa Israel sebagai bayi terlantar, ditinggalkan di ladang untuk mati. Tuhan membawa bayi ini pulang, membersihkannya, dan ketika si bayi sudah dewasa, menikahinya. Ini adalah gambaran yang kuat tentang pernikahan yang tidak lazim. Dalam Yehezkiel 16 ayat 4-14, terdapat rincian tentang pujian terhadap mempelai wanita, dan ini mengajari kita tentang maksud Tuhan terhadap kita. Tuhan memberitahu Israel bahwa di bawah asuhannya, Israel bertumbuh sangat cantik. Ditulis dalam Yehezkiel 16 ayat 13. Ketika Tuhan pertama kali menemukan Israel, tidak ada yang menganggapnya cantik. Dia ditolak di antara anak-anak lain, disingkirkan dengan harapan dia akan mati. Tetapi saat Tuhan mencurahkan perhatiannya pada Israel, dia menjadi cantik dan semakin cantik, sampai dia menjadi pembicaraan dunia. Pada masa-masa awal raja-raja Ibrani, di bawah kepemimpinan Daud dan Salomo, hal ini sangat benar. Ratu Ethiopia bahkan melakukan perjalanan khusus untuk melihat kemegahan Israel bagi dirinya sendiri. Kecantikan Israel sepenuhnya merupakan anugerah Tuhan. Israel cantik, menjadi pembicaraan bangsa-bangsa, tepatnya karena Israel adalah pengantinnya Tuhan. Tuhan berkata bahwa kecantikannya sempurna melalui kemegahanku yang telah kuberikan kepadamu. Demikian ditulis dalam Yehezkiel 16 ayat 14. Ini adalah tema yang berulang dalam Alkitab. Mempelai Tuhan itu cantik, bukan karena apapun yang telah dia lakukan, tetapi karena Tuhan yang telah mencurahkan kemurahannya dan membuat mempelai itu cantik. Dengan cara yang sama, umat percaya tampak cantik dalam ukuran surga, bukan karena apapun yang telah umat lakukan untuk mendapatkannya, tetapi karena kemurahan Tuhan, keselamatan yang telah Tuhan curahkan kepada kita. Kita cantik karena kita ditutupi dalam kebenarannya, yaitu kebenaran Allah sendiri. Ditulis dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Semuanya baik-baik saja sampai ayat berikutnya dalam Yehezkiel. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu, dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu, dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Demikian ditulis dalam Yehezkiel 16 ayat 15. Kita, umat Tuhan, diciptakan untuk mencerminkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Ketika ciptaan Tuhan menganggap bahwa kecantikan mereka adalah milik mereka sendiri, kecantikan itu menjadi murahan dan masalah telah menunggu. Apakah bahaya dari mempercayai kecantikan kita sendiri? Artinya, bagaimana mungkin kita berpikir bahwa ada sesuatu di dalam dan dari diri kita yang memberi kita kepantasan di hadapan Tuhan atau membuat kita layak akan kasih Tuhan? Renungkan dan doakan
agar kita bisa selalu waspada terhadap kesombongan rohani. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Wahyu pasal 20. Tuhan memberkati kita semua.